sebesar apapun massa yang menuntut Jokowi mundur, kalau tidak ada keterlibatan dari internal kekuasaan, baik itu TNI, Polri, maka itu berat. Jadi saya menduga ini, kalau Jokowi LBP ini tetap masih kuat kalau TNI Polri masih membackup. Tapi kalau TNI Polri tidak lagi membackup, maka besar kemungkinan akan jatuh. Prediksi saya sekitar sebelum November. Kalau setelah November mungkin akan konstelasi politiknya berbeda. November 2022. Kenapa saya mengatakan begitu? Bahwa akan bertemunya antara kekuatan internal kekuasaan yang dikendalikan oleh Megapro gitu ya. Diikuti dengan besarnya tuntutan rakyat untuk Jokowi mundur. Ini akan bertemu pada satu titik temu, yaitu Jokowi mundur. Nah, skenario Jokowi mundur itu ada 3. Pertama itu adalah yang mundur hanya Jokowi saja. Maka yang akan menjadi presiden persis seperti ketika Gus Dur mundur, persis seperti Pak Harto mundur, yaitu wakil presiden yang akan jadi presiden, yaitu Kiai Haji Maruf Amin. Nah, tapi kita lihat peristiwa 98 ketika Pak Harto jatuh, berhenti dan digantikan oleh B.J. Habibie, dan Gus Dur itu di-impeach oleh MPR karena kasus Bulog Gate dan Megawati naik. Itu adalah Habibie orang Golkar dan punya pengaruh di Golkar. Sedangkan Megawati adalah ketua umum PDIP. Akan berbeda dengan Kiai Haji Maruf Amin yang bukan orang partai. Jadi menurut saya kecil kemungkinan Kiai Haji Maruf Amin walaupun secara konstitusi dia akan naik menjadi presiden, justru massa itu akan menuntut satu paket langsung. Dua-duanya. Jokowi Amin harus mundur. Nah, berlakulah pada skenario kedua. Kalau dua-duanya dituntut mundur, maka yang berlaku adalah triumvirat. Nah, triumvirat itu terdiri dari 3 menteri. Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Nah, kalau dilihat dari 3 menteri ini, yang punya peluang besar itu adalah Prabowo Subianto. Kenapa? Prabowo Subianto itu punya kekuatan politik real. Dia adalah ketua umum Partai Gerindra, ya kan? Beda dengan Tito Karnavian. Dia tidak punya partai politik bersama dengan Menlu, Ibu Retno. Nah, jadi peluang besarnya untuk Prabowo maju, mungkin nanti deal-dealnya dengan PDIP, dengan Megawati adalah pengganti Jokowi Amin adalah Prabowo Puan sampai dengan 2024. Nah, tapi jangan lupa bahwa di balik skenario ketiga ini ada ancaman yang besar, yaitu akan munculnya skenario ketiga. Ketika Jokowi LBP ini merasa tidak aman kalau Prabowo yang naik, maka Jokowi LBP daripada dia habis, lebih baik dia mencari tempat berlindung baru, yaitu Andika Perkasa dan Puan. Nah, kalau kita lihat tahun 66 itu Soekarno menerbitkan Superman, ya kan? Maka Pak Harto lah yang akan menjadi presiden. Sama halnya ketika 98, Pak Harto menerbitkan Impres yang diberikan kepada Wiranto, dan Wiranto tidak melaksanakan itu karena Wiranto paham betul bahwa pada 98 masa tidak menghendaki Wiranto, dan saat itu juga lagi ramai-ramai tentang pelanggaran HAM berat. Nah, dan ini tidak menguntungkan secara politik Wiranto untuk menggunakan Impres yang dibuat oleh Pak Harto. Nah, sekarang bisa jadi Jokowi juga akan menerbitkan apakah itu Impres, apakah itu Super Semar, sehingga Andika Perkasa bisa mengambil alih keadaan. Ya, dengan istilah mengambil alih keadaan lah, bukan mengambil alih kekuasaan lah, bahasa halusnya gitu. Sehingga mungkin deal-dealnya dengan Megawati, jadi Jokowi selamat, ya kan? LBP selamat, deal ya kan? Megawati menang, yaitu yang jadi presiden Andika Perkasa dan Puan Maharani. Ini skenario ketiga, dan ini adalah skenario yang tidak dihendaki oleh publik yang saat ini sedang bereaksi, sedang aksi di mana-mana. Nah, ini yang harus dicermati oleh kita semua, oleh rakyat Indonesia. Jadi akan ada peluang untuk munculnya ini. Ini bagi Jokowi, LBP, Megawati, ini adalah sama AMHP.
ini adalah win-win solution. Nah, kalau Prabowo Puan itu akan jadi ancaman bagi Jokowi LBP dan tidak merasa aman. Nah, ini kalau kita lihat, jadi kalau saya melihat ini ada pertarungan di skenario 2 dan skenario 3. Ini akan seru dan ramai. Ini lagi terjadi, sedang terjadi di internal sedang terjadi karena kita melihat saat ini PDIP itu merasa kecewa dengan rezim Jokowi LBP. Saya lebih cenderung mengatakan rezim Jokowi LBP. Ya, jadi kenapa? Kok LBP itu bukan ketua partai? Dia itu di Golkar, ya kan? Bukan ketua partai. Sementara Megawati ketua partai, pemenang pemilu. Megawati kok hanya dapat pos strategisnya kepala BIN doang, ya kan gitu. Dikadalin itu namanya. Iya, mestinya PDIP yang berjaya, mestinya idealnya kan. Tapi nyatanya kan tidak, walaupun yang jadi presiden petugas partai. Nah, inilah problem, dan itu terjadi dari 2014 sampai dengan hari ini. Bagaimana Kang Epul melihat skenario-skenario yang tadi dijelaskan oleh Pak Tarmizi, Pak Ustadz ini? Oke. Dari tadi disebutkan 3 skenario. Yang paling memungkinkan terjadi ada 2 skenario, ya kan. Nah, dari 2 skenario ini, mana yang paling memungkinkan itu akan terjadi gitu loh, menurut pandangan Kang Epul? Kalau saya sih tidak tertarik untuk memilih skenario mana yang paling memungkinkan. Tapi yang saya ingin sikapi dari persoalan ini adalah saya yakin bahwa adik-adik mahasiswa kita yang hari ini terus-menerus turun ke jalan, mereka juga paham, mereka mengerti bagaimana konstelasi yang ada di dalam istana. Dan tapi persoalannya tidak semua tidak semua mahasiswa yang turun itu paham. Nah, yang sebagian yang tidak paham ini yang saya khawatirkan, karena mereka tidak tahu apa-apa, hanya turun ke jalan begitu saja gitu, siap-siap bentrok dengan aparat dan menyiapkan Pepsodent segala macam untuk melawan gas air mata. Tapi mereka tidak mengerti bagaimana konsekuensi yang terjadi akibat dari adik-adik mahasiswa turun ke jalan itu apa saja. Nah, tadi yang dipaparkan oleh Pak Tarmizi, saya kira ini harus terus disosialisasikan, terutama buat adik-adik mahasiswa yang akan turun ke jalan. Jangan sampai aksi-aksi yang berdarah misalkan berujung penangkapan, dan mudah-mudahan tidak ada kalau sampai kematian yang kita dengarkan di setiap saat terjadinya demo kan selalu ada itu. Tapi ujung-ujungnya ya seperti yang terjadi hari ini gitu, bahwa ternyata yang mengambil kesempatan, yang mengambil kue kekuasaan bukanlah dari pihak yang berjibaku di bawah memperjuangkan itu, tapi justru para oportunis yang didampingi para cukong gitu yang kemudian memanfaatkan itu. Nah, jangan sampai kejadian 98 jangan sampai terulang hari ini, di mana para oportunis itulah yang menguasai keadaan. Saya sih concern ke situnya aja. Nah, kalau bicara soal mahasiswa tadi yang berjuang bersama rakyat, kemudian untuk menghindari ada oportunis yang masuk di dalamnya gitu loh. Lalu pertanyaannya, tokoh-tokoh perlawanan siapakah yang bisa muncul ini ke publik gitu loh, bersama mahasiswa, bersama publik gitu loh, Kang Epul? Ikonnya gitu ya. Kalau dulu kan Amin Rais ya. Reformasi gitu kan. Nah, kalau sekarang kira-kira siapa? Apakah mungkin Anies Baswedan maju gitu? Kalau saya, prediksi saya itu adalah yang akan muncul seperti Amin Rais itu ada 2 tokoh, dan tokohnya tokoh umat Islam. Yang pertama itu adalah Imam Besar Habib Rizik Syihab. Yang kedua adalah Habib Bahar bin Smith. Jadi 2 tokoh inilah yang mampu mengumpulkan massa besar-besaran. Dan tidak ada ketua umum partai di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun, yang bisa mengumpulkan massa puluhan juta. Nah, di balik semua ini, pertanyaan besarnya, itulah sebabnya kenapa 2 orang ini dipenjara. Nah, jadi kalau kita, siapa yang akan muncul alternatif beliau di dalam? Saya kira beliau juga akan menggerakkan dari dalam. Masa 212 juga sudah mulai akan bergerak, dan saya meyakini itu. Dan jangan sampai kalau misalnya, dan ini saya kira ya, kelompok Islam tidak menginginkan akan terjadinya skenario ketiga. Kalau skenario ketiga yang terjadinya bakar-bakaran, pemerkosaan etnis tertentu, etnis minoritas, untuk digoreng sedemikian rupa, itu kan dibonceng oleh kelompok oportunis tadi, sehingga akan menang skenario yang mereka buat. Nah, ini saya melihatnya, walaupun beliau masih di dalam
penjara, saya yakin apa istilahnya itu aura perjuangan umat itu akan bangkit bersama-sama semangat beliau, walaupun beliau saat ini di penjara. Kalau nggak salah memang sebentar lagi Pak ya. Iya. Bisa jadi waktunya bersamaan juga itu. Qadarullah tapi ya tentu ya. Betul. Dan ini skenario ketiga itu akan terjadi, Kang Epul, Kang Ijo, itu kalau jabatan Panglima TNI tidak diperpanjang. Andika Perkasa akan pensiun kalau tidak salah November 2022. Jadi kalau 2022 ini lebih seru. Kalau tidak terjadi apa-apa sampai dengan November, kan itu Panglimanya Andika Perkasa, kecuali Undang-Undang TNI memperpanjang. Kenapa? Yang mereka lebih berpeluang itu adalah Andika Perkasa. Kalau Andika Perkasa ternyata Undang-Undang TNI-nya atau putusan MK-nya menolak, maka ya kemungkinan besar yang akan jadi Panglima TNI dan akan terjadi rebutan. Saya kira akan terbuka rebutannya. Kemarin kan Angkatan Laut sudah mengalah. Nah sekarang mungkin Angkatan Laut tidak akan mau mengalah karena Angkatan Darat juga dipersiapkan, yaitu Dudung Abdurrahman yang akan jadi Panglima TNI. Jadi akan rame. Jadi kesempatan dari skenario ketiga ini adalah sampai dengan November, kecuali masa jabatan Panglima TNI diperpanjang dengan masa pensiunnya Panglima itu menjadi 60 tahun bukan 58 tahun. Ya, ketika bicara soal ini judicial review ke MK gitu kan, seperti kita ketahui juga MK kan seperti apa ketua MK-nya maksud saya. Ada visit interest di dalamnya. Yang mau menikah sama adiknya Jokowi itu ya. Tapi tergantung dari undang-undang TNI karena masalahnya undang-undang TNI sampai sekarang belum disahkan oleh DPR. Nah, ini bisa jadi ini dipercepat karena gerbongnya ada dugaan ya, gerbongnya Andika Perkasa berada di gerbongnya Megawati, ada kemungkinan untuk kalau misalnya tidak diperpanjang, ini mungkin lain ceritanya akan lebih seru dan lebih panas. Maka peluang skenario kedua yaitu Prabowo mimpinya akan jadi presiden ke-8 seperti kata Gus Dur bahwa Prabowo akan jadi presiden itu ketika dia sudah usia tua. Udah usia lanjut. Nah inilah barangkali kita akan melihat skenario ini. Benarkah perkataan Gus Dur itu? Dan peluang Prabowo saya kira kalau terjadi pergantian kepemimpinan. Jadi bukannya diperpanjang masa jabatan Jokowi, justru diperpendek. Nah inilah peluangnya. Bagaimana pertarungan ini saya yakin Prabowo sendiri membaca peta ini yang ada di dalam. Baik. Ya semoga saja semua yang terburuk tidak akan terjadi lah ya. Tapi yang menarik juga yang harus diantisipasi adalah bagaimana ketika misalkan kemarin kita dengar Pak Jokowi sudah stop, tidak ada lagi perbincangan 3 periode, tunda pemilu kepada menterinya. Kepada menteri fokus semua. Nah, yang sudah-sudah kan ini bisa jadi diolah oleh DPR secara cepat dan diputuskan malam-malam. Atau langsung masuk ke MPR dan kemudian diputus amandemen. Nah itu yang kita sudah pengalaman gitu. Tapi kecil kemungkinan itu kan. Ya betul. Tapi rasanya sekecil apapun tentu harus kita antisipasi gitu kan. Kita harus waspada. Mengingat ada track record seperti itu gitu. Kita lihat misalkan PDIP adalah kubu yang termasuk menolak jabatan 3 periode. Tapi kemudian kita lihat nama Puan Maharani kok ada juga di abdesi. Yang menginginkan 3 periode kan. Jangan sampai ini dagelan-dagelan politik yang dilakukan oleh para petinggi di Jakarta itu berlangsung dengan seenak perutnya saja. Artinya kita juga harus terus antisipasi plan A, plan B, plan C, plan D dan seterusnya. Dan kita harus kedepankan antisipatif, bukan prasangka baik kalau sudah berurusan dengan hal yang seperti ini. Tapi kalau itu kecil kemungkinan Kang Epul, katanya yang saya dengar ada rumor Puan Maharani ditawari ya menjadi wakil presiden. Dan Puan Maharani menolak. Ketika dia lihat dia mentah-mentah menolak wawancara di CNN Indonesia. Dan itu adalah lobby menteri senior tertentu lah, kita sebutkan lah yang berada di balik presiden 3 periode lah. Ya ada bisik-bisik katanya Jokowi Puan untuk mengantisipasi ini. Bagaimana skenario-nya kok bisa jadi Jokowi Puan? Nah itu kan lebih mudah daripada terjadi skenario 1, 2, dan 3 dengan mengganti Ma'ruf Amin ke Puan Maharani. Tapi Puan Maharani itu menolak. Jadi kalau saya melihat sampai hari ini PDIP itu kecewa, Mbak Mega itu kecewa.
Kenapa? Kecil kemungkinan akan terjadi amandemen pasal 7 UUD 45 itu karena memang udah terlalu banyak kecewa. Dengan petugas partai aja kecewa kok. Nah, maka satu-satunya harapan Mbak Mega itu ya ada hanya kepada Mbak Puan Maharani. Anak biologis ya kan yang akan menjadi RI 2. Itu saya kira apakah dengan Prabowo, apakah dengan Andika Perkasa. Alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan. Mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda. Sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.